Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Lulu Pawijia. Perkenalkan, nama saya Asnitri Pardianti. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Kami akan mempresentasikan tentang depresiasi aset yang meliputi pengertian depresiasi aset, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan metode-metode penyusutan. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang pengertian depresiasi aset. Depresiasi aset adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dan suatu aset selama umur yang memenuhi manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan penyusutan terbagi menjadi 2. 1. Umur manfaat merupakan kemampuan kapasitas produksi dari aset yang digunakan dalam operasi. 2. Nilai sisa atau nilai residu merupakan taksiran jumlah yang akan diterima saat aset dijual atau ditarik dari penggunanya. Metode-metode penyusutan terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode garis lurus. Metode garis lurus menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi dari manfaat produksi. Nah, contoh soal untuk metode garis lurus. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Master Data memiliki 4 buah kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 dengan total harga perolehan 900 juta rupiah. Umur ekonomis 5 tahun, nilai sisa 100 juta rupiah. Nah, ini caranya. Untuk menghitung nilai penyusutan, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis. Harga perolehan 900 juta rupiah dikurangi nilai sisa 100 juta rupiah dibagi taksiran umur ekonomis 5 tahun. Jadi jumlahnya 160 juta rupiah. Nah, untuk menghitung sesuai periode, pada tanggal 1 Januari 2019, nilai buku senilai 900 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019, penyusutan 160 juta rupiah. Nilai buku pada tanggal 1 dikurangi penyusutan tanggal 31 Desember, jadi hasilnya 740 juta rupiah. Begitupun seterusnya. Nah, untuk tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2021, 30 Desember 2022, dan 31 Desember 2023. Hasil nilai buku dikurangi seharga 160 juta rupiah. Jadi nilai akhirnya terdapat 100 juta rupiah. Untuk jurnal umum metode garis lurus, pada periode tanggal 31 Desember 2019, uraiannya beban penyusutan mesin di debit 160 juta rupiah terhadap akumulasi penyusutan mesin di kredit 160 juta rupiah. Selanjutnya, untuk periode tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 2023, uraiannya sama, beban penyusutan mesin terhadap akumulasi penyusutan mesin, dan nilainya juga sama, 160 juta di debit dan di kredit. Yang kedua yaitu metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah metode yang menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan atau. Untuk contoh metode jumlah angka tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, PT Galau.com memberi 4 unit mesin produksi dengan total harga peroleh nilai 500 juta rupiah. Mesin ini mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 50 juta rupiah. Penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Untuk pengerjaan metode jumlah angka tahun, untuk mengetahui nilai penyusutan, biaya dikurangi nilai sisa dikali umur dibagi total jumlah tahun umur aset. Biaya 500 juta dikurangi nilai sisa 50 juta dikali 5 tahun dibagi 15 tahun. Dan jumlahnya 150 juta rupiah. Untuk menghitung sesuai periode, pada tanggal 1 Januari 2017, nilai buku akhir senilai 500 juta rupiah.
Dan untuk tanggal 31 Desember 2017, dasar penyusutan 450 juta rupiah ini diambil dari biaya dikurangi nilai sisa 500 juta dikurangi 50 juta. 450 juta dikali 5 dibagi 15. Jadi hasilnya 150 juta rupiah. Dan nilai buku akhir tahun 500 juta dikurangi 150 juta dan hasilnya 350 juta rupiah. Untuk periode tanggal 31 Desember 2018, 450 juta rupiah dikali 4 dibagi 15. Nah, untuk 4 ini jadi setiap tahun itu berkurang 1 tahun. Jadi 4 tahun dibagi 15. Jadi hasilnya 120 juta rupiah. 350 juta rupiah dibagi 120 juta rupiah dan hasilnya 230 juta rupiah. Untuk periode 31 Desember 2019, 450 juta rupiah dikali 3 dibagi 15 hasilnya 90 juta rupiah. 230 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah dan hasilnya 140 juta rupiah. Dan untuk periode 31 Desember 2020, 450 juta rupiah dikali 2 dibagi 15 hasilnya 60 juta rupiah. 140 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah dan hasilnya 80 juta rupiah. Untuk periode tanggal 31 Desember 2021, 450 juta rupiah dikali 1 dibagi 15 dan hasilnya 30 juta rupiah. 80 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah dan hasilnya 50 juta rupiah. Untuk jurnal umum metode jumlah angka tahun, pada tanggal 31 Desember 2017, beban penyusutan mesin produksi 150 juta ini diambil dari beban penyusutan 150 juta di debit terhadap akumulasi penyusutan mesin produksi di kredit 150 juta rupiah. Dan untuk periode-periode selanjutnya uraiannya tetap sama dan untuk harga di debit dan kreditnya pun sama mengikuti di beban penyusutan ini sampai ke 30 juta rupiah. Yang ketiga yaitu metode saldo menurun ganda yang menggunakan tarif penyusutan dinyatakan dengan persen yang berupa kelipatan dari garis lurus. Contoh soalnya untuk soalnya sama seperti tadi yang metode jumlah angka tahun. Cara pengerjaannya untuk metode saldo menurun ganda yaitu cara mengetahui penyusutannya yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa dan dibagi dengan taksiran umur aset. Harga perolehannya yaitu 500 juta dikurangi 50 juta dan taksiran umurnya 5 tahun. Hasilnya yaitu 90 juta. 90 juta ini dibagi dengan 450 juta. 450 juta diambil dari 500 juta dikurangi 50 juta sama dengan 0,2. 0,2 ini harus diubah menjadi persen, yaitu caranya dengan 0,2 dikali 100 sama dengan 20%. 20% dikali dengan 2 sama dengan 40%. Untuk periode penyusutannya untuk periode pertama yang kita isi terlebih dahulu yaitu nilai buku awal tahun dan nilai buku akhir tahun yaitu 500 juta. Untuk periode tanggal 31 Desember 2017 kita nilai buku awal tahunnya kita ambil dari harga perolehan dikurangi nilai sisa yaitu 450 juta dan dikalikan dengan tarif persen yaitu 40 dan dibagi dengan 100.
Hasilnya yaitu 180 juta. Kita masukkan ke beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Mengapa isinya sama? Mengapa semua isinya sama? Dikarenakan ini masih dari awal periode. Nah, kita langsung ke nilai buku akhir tahun, yaitu 500 juta dikurangi dengan beban penyusutan, yaitu 180 juta sama dengan 320 juta. 320 juta ini yang dinilai buku akhir tahun, kita pindahkan ke nilai buku awal tahun. Dan seperti tadi, dikali 40 dan dibagi 100, yaitu hasilnya 128 juta ditambah dengan 180 juta, hasilnya 308 juta. Seperti tadi, 320 juta ini kita kurangi dengan 128 juta dan hasilnya 192 juta. Perhitungan seperti ini terus berlanjut hingga akhir, dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 41.472.000 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.